Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tahta Omlillah dari Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi, kelas non-reguler. Di sini saya akan menjelaskan materi agama, yaitu tentang akhlak. Langsung saja kita ke pengertian akhlak. Akhlak secara terminologi berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melaksanakan suatu perbuatan yang baik. Akhlak merupakan bentuk jamak dari kata khuluq, berasal dari bahasa Arab, yang berarti perangai, tingkah laku, atau tabiat. Cara membedakan akhlak, moral, dan etika, yaitu dalam etika. Untuk menentukan nilai perbuatan manusia, baik atau buruk, menggunakan tolak ukur akal, pikiran, atau rasio. Sedangkan dalam moral dan susila menggunakan tolak ukur norma-norma yang tumbuh dan berkembang dan berlangsung dalam masyarakat. Dan dalam akhlak menggunakan ukuran Al-Quran dan Al-Hadis untuk menentukan baik buruknya. 3 pakar di bidang akhlak, yaitu Ibnu Miskawai, Al-Ghazali, dan Ahmad Amin, menyatakan bahwa akhlak adalah perangai yang melekat pada diri seseorang yang dapat memunculkan perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. Selanjutnya ada ruang lingkup akhlak. Dalam Islam, akhlak dijabarkan dalam beberapa ruang lingkup, yaitu yang pertama, ada akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diberikan kesempurnaan dan kelebihan dibandingkan dengan makhluk yang lain. Manusia juga diberikan akal untuk berpikir, perasaan, dan nafsu, sehingga sudah seharusnya kita memiliki akhlak yang baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai firman Allah, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nahl ayat 20. Adapun kewajiban manusia terhadap Allah pada garis besarnya ada 2, yaitu mentauhidkannya dan beribadah kepadanya. 2 hal ini juga menjadi kewajiban manusia kepada Allah yang tertuang dalam firman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 7. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya, sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah mereka yang paling bagus akhlaknya di antara kalian. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1941. Yang kedua, ada akhlak sebagai orang tua. Tentu anak menjadi amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang tuanya. Kewajiban kita sebagai orang tua adalah memberi nama yang baik, menyembelih hewan akikah hari ke-7 dari kelahirannya, menghitankannya, memberi kasih sayang, memberi nafkah, memberi pendidikan terutama yang berhubungan dengan agama, dan menikahkannya dengan pasangan yang baik setelah dewasa. Yang ketiga, akhlak terhadap sesama manusia. Islam mengajarkan agar manusia selalu memelihara dan mengembangkan hubungan baik antar sesama manusia, termasuk dengan tetangga. Kewajiban ini dinilai penting karena dapat mempengaruhi kualitas keimanan seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah orang yang beriman yang ia sendiri kenyang sedangkan tetangga yang di sebelahnya kelaparan. Hadis riwayat Bukhari. Dari ketiganya, tentu kita harus lakukan dengan baik. Mengenai akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun ke sesama manusia. Selanjutnya ada tujuan akhlak. Sebagai manusia sudah selayaknya memiliki akhlak yang baik.
Hal ini kenapa manusia adalah makhluk yang sempurna, membedakannya dengan makhluk-makhluk lainnya. Hubungan manusia akan lebih baik apabila diiringi dengan akhlak. Tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menambahkan pahala apabila saling menjaga hubungan dan silaturahmi dengan sesama. Ilmu tentang akhlak bertujuan untuk mengetahui perbedaan perbuatan manusia yang baik dan buruk, agar manusia dapat memiliki pegangan dan terhindar dari perangai jahat, dan akan menciptakan tata tertib dalam pergaulan di masyarakat. Yang harus dikendalikan manusia untuk menjadi orang berakhlak adalah tindakan lahir manusia atau tindakan batinnya. Jika seseorang dapat mengendalikan tindakan batinnya, maka ia dapat menjadi orang yang berakhlak baik. Selanjutnya ada macam-macam akhlak dan contohnya. Terdapat 2 macam akhlak beserta contohnya. Yang pertama, ada akhlak terpuji atau akhlakul mahmudah. Akhlak terpuji adalah perbuatan baik yang dilakukan kepada Allah, sesama manusia, dan makhluk-makhluk lainnya. Contohnya, akhlak terpuji seperti berbakti kepada kedua orang tua, menghormati tamu, memberikan sebagian harta kita kepada orang yang membutuhkan, membantu orang lain, dan masih banyak lagi. Yang kedua, ada akhlak tercela atau akhlakul mahmudah, akhlakul masmumah. Akhlak tercela adalah perbuatan buruk kepada Allah, sesama manusia, dan makhluk-makhluk lainnya. Contoh akhlak tercela seperti berbuat dusta, mengumpat, mengadu domba, iri hati, sombong, dan perbuatan tidak terpuji lainnya. Akhlak yang baik adalah tanda kebahagiaan seseorang di dunia maupun di akhirat. Kedudukan akhlak dalam beragama Islam sangat tinggi. Nabi Muhammad SAW pernah ditanya tentang amalan yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Beliau mengatakan, bertakwalah kepada Allah dan berakhlak dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.